Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Gedung A Kemendikbudristek, akan menghadiri peluncuran episode ke-25 Merdeka Belajar, yaitu terkait peluncuran Permendikbudristek ya, yang terbaru 43 tahun 2023 menggantikan Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sektor pendidikan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Dalam acara ini juga ada diskusi ya, talk show. Yang pertama dipimpin atau dimoderatori langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dengan perwakilan orang tua siswa, perwakilan guru, dan perwakilan siswa. Sedangkan talk show yang kedua itu dimoderatori atau dipimpin oleh Ibu Katarina Girsang selaku Kepala Inspektorat Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek. Dan diskusi tidaklah lama, tapi secara prinsip memang meminta pendapat dengan lahirnya Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai Merdeka Belajar pada episode yang ke-25. Permendikbudristek ini disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. Dalam penjelasannya, Mendikbud menyatakan bahwa Permendikbud ini adalah mengganti Permendikbudristek ini 46 2023 adalah perubahan dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Peraturan yang baru ini secara tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, himbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain. Satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, serta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten juga harus membentuk satgas. Semuanya diberi waktu 6 bulan kecuali pada TK atau PAUD yang diberi waktu 12 bulan setelah peraturan ini disahkan. Nah, dengan demikian maka peraturan ini tentu dalam upaya menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan. Kita patut mendukung ini. Begitupun Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya memberikan dukungan terhadap keputusan ini, terhadap Permendikbud Ristek 46 tahun 2023, dan akan mendorong rakor seluruh kepala daerah terkait dengan bagaimana daerah-daerah mendorong sekolah-sekolah juga untuk menerapkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini. Selain itu ada 3 lembaga HAM yang juga ikut ya dalam MOU untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam satuan pendidikan. Dan kegiatan ini dihadiri mungkin sekitar 100 undangan, dan 100 undangan ini ya dari berbagai mitra, dan juga ada beberapa video dukungan yang disampaikan oleh mitra Kemendikbudristek selama ini terkait dengan dukungan pada lahirnya atau perubahan ya yang kemudian sekarang menjadi Permendikbud ya Ristek nomor 46 tahun 2023 menggantikan Permendikbud
nomor 82 tahun 2015. Ini Kemendikbud akan Merdeka Belajar episode ke-23 buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Merdeka Belajar episode ke-24 transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai Merdeka Belajar episode ke-25. Pada kebijakan ini, Kemendikbudristek mengambil langkah tegas dalam menanggapi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan melalui kolaborasi erat dengan beberapa kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil untuk memperkuat dan memperluas lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, agar tidak hanya setiap peserta didik, tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh haknya, yaitu mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Laporkan atau dapat informasi itu menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau ada perundungan yang terjadi bukan dengan anak sekolah lain, tapi mungkin dengan anak-anak di daerah di tempat tinggal, dan anak ini menjadi isu setiap sekolah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, betapa besarnya inovasi. Sekolah menjadi pelindung komunitas yang di dalam sekolah itu, dimanapun kekerasan itu terjadi, bisa lebih traumatis untuk anak-anak kita. Definisi perundungan dalam semua bentuk, fisik dan non-fisik, definisi kekerasan seksual dan diskriminasi dan intoleransi. Salah yang pernah menyadari bahwa guru itu bisa membuli anak. Itu mungkin banyak yang belum pernah memikirkan itu. Adapun anak yang membuli guru, merendahkan, menghinakan, melecehkan atau menyerang objek, ya, tubuh atau fungsi reproduksi, dan untuk diskriminasi dan intoleransi, dan mohon maaf, untuk yang kekerasan seksual, semua definisi yang tadinya sudah valid untuk Permendikbud 30 di perguruan tinggi itu identitas Bapak. Semua yang membedakan atas dasar suku, etnis, agama, kepercayaan, ras, dan lain-lain, hal-hal yang kita tidak bisa ubah mengenai diri kita sebagai manusia. Tanpa dukungan Kemdagri dan Pak Tito atas permen ini tidak mungkin sukses, karena memang untuk mendorong ini ke setiap daerah perlu kolaborasi antara kementerian dan memastikan bahwa semua kepala daerah ini menjadi prioritas, mendapatkan detailnya, ya. Jadi informasi semua paparan dan isi daripada permen ini bisa diakses secara digital. Dan mungkin untuk Dewantara yang menyebut bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memanusiakan manusia. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu adalah bagaimana caranya kita memanusiakan manusia jika anak-anak kita belum merasa aman dari kekerasan? Bagaimana mereka bisa menjadi manusia utuh yang akan berkontribusi kepada masa depan negara ini kalau mereka seluruh masa muda mereka dipenuhi dengan trauma, dengan hal-hal yang membuat mereka malu, marah, sedih? Itulah esensi daripada kenapa hari ini adalah hari yang bersejarah Bapak Ibu untuk anak-anak kita, dan itulah alasannya kenapa Permendikbud ini harus kita sukseskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suhardi menyebutkan, kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Nasional Disabilitas, dan Ferry Malia. Dengan kolaborasi erat yang terjalin antara kementerian dan lembaga negara terkait, diharapkan dapat mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan dan aman bagi semua, demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Master of Ceremony atau Madam of Ceremony.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya selalu ngefans sahabat saya, Pak Mendikbudristek, Mas Nadiem Anwar Makarim. Berpengaruh besar kalau ini bisa dilaksanakan ke seluruh negara Indonesia, negara nomor 4 terbesar di dunia, menggema ke seluruh dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Saya jujur bukan bermaksud untuk memuji-muji, tapi apa yang dikerjakan oleh Mas Nadiem untuk membenahi sistem pendidikan kita ini di Indonesia ini sangat sistematis. Beliau melakukannya secara bertahap, tapi saya sangat mempercayai bahwa kalau ada yang mengatakan, dan sebagai survei internasional mulai dari World Bank, McKinsey, Gallup International, semua memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dominan. Terus menggurui, hanya mengingatkan dari paradigma realisme, liberalisme, dan sekarang masuk ke paradigma yang disebut dengan konstruktivisme, yaitu dibangun nilai-nilai yang positif untuk mengatur dunia. Sehingga pertarungannya berbeda. Pertarungannya bukan lagi pada pertarungan menggunakan instrumen tradisional. Satu, untuk penjabat ini adalah wajib, dan salah satu indikator kami untuk mengevaluasi mereka, apakah mereka tetap dipertahankan sebagai penjabat atau kita ganti, karena memang penjabat ini penugasan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan dari penjabat teman-teman yang hasil pilkada juga. Indonesia 1945 telah mengamanatkan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak. Anak dengan jumlah 1/3 dari total penduduk Indonesia merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan. Namun sangat disayangkan, ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan perlindungan karena mereka masih menjadi korban kekerasan di rumah dan di lingkungan sekolah. Saya menyambut baik dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah berinisiasi menerbitkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini adalah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bukan hanya bagi siswa-siswi tetapi juga bagi tenaga pendidik. Sejak awal saya menjabat jadi menteri, hampir setiap hari saya menangani kasus anak, terutama masalah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu kesepakatan ini sangat baik, meskipun kita masih perlu dukungan dari masyarakat, bukan hanya para orang tua murid, tapi juga masyarakat semuanya. Karena dari beberapa laporan yang kami terima, itu kejadian juga dilakukan saat pas sekolah libur, kemudian dilakukan di sekitar sekolah dan sebagainya. Karena itu saat sekolah sepi ternyata digunakan untuk perkosaan pada anak-anak dan sebagainya. Jadi pengalaman itu, karena itu kita butuh kerjasama yang lebih luas lagi, terutama dengan masyarakat. Penanganan kekerasan pada satuan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan banyak hal, namun saya ingin mengingatkan ketika pertama kali Mas Nadiem menyampaikan 3 dosa besar dalam pendidikan, kita semua seperti dibangunkan dari pingsan. Jadi lompatan wacana yang dosa luar biasa, 3 dosa besar itu perundungan, kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Seperti kita disadarkan dari pingsan yang lama, bahwa ternyata di dunia pendidikan masih mengalami 3 hal yang menurut saya tidak boleh ada lagi. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan di Kementerian Agama, satu-satunya kementerian yang menyandang
agama di dalamnya. Kemendikbud nggak ada agamanya, Kementerian Dalam Negeri nggak ada agamanya. Satu-satunya kementerian yang ada agamanya itu Kementerian Agama. Tetapi lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu masih terjadi setidaknya dua dosa besar, kekerasan seksual dan bullying. Kami coba melakukan introspeksi, ya, mengaca diri, ya, kenapa? Kami menemukan salah satu sebab itu karena ya agama ini kan punya kitab suci, gitu ya. Kitab suci yang menjadi pegangan semua agama. Tetapi kitab suci ini tidak pernah bisa bunyi sendiri kalau tidak dibunyikan. Kitab suci tetap harus dibunyikan. Nah, masalahnya banyak pemuka-pemuka agama kita yang lebih suka membunyikan kitab suci kita ini dengan sepotong-sepotong, sehingga seringkali potongan-potongan ini menjadi pembenar atas beberapa perilaku, baik itu kekerasan seksual maupun perundungan. Luar biasa untuk Bapak Ibu yang mungkin nggak tahu program Roots, itu program yang datangnya dari UNICEF yang benar-benar menjadi program andalan kita untuk menanggulangi perundungan. Ya. Jadi mungkin dari Sheryl sebagai pelajar, ya, ini bagaimana nih kehadiran Permendikbud kita yang tadi baru kita paparkan, ini bisa nggak membantu Sheryl untuk belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan? Tadi terkhusus bagi kami peserta didik, kami sangat merasa senang ya, karena dengan adanya kebijakan ini dan ditetapkan dengan baik, tentu akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bahkan lebih menyenangkan. Dan dari situ kita sebagai peserta didik tidak takut lagi untuk dirundung, karena sudah ada kebijakan yang dibuat sendiri oleh Kemendikbud. Dan selanjutnya kami sebagai agen perubahan yang aktif sebagai peserta didik dan agen perubahan memiliki landasan. Jadi kami kekerasan, mohon opininya. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi sekali kebijakan ini karena akhirnya lebih inklusif terhadap kami juga pendidik dan tenaga pendidikan. Karena mungkin sebelumnya publik itu beranggapan bahwa korban kekerasan mungkin hanya peserta didik saja. Jadi sebenarnya harapannya kebijakan ini regulasinya juga bisa berjalan dengan baik, begitu ya, dan bisa diturunkan dalam bentuk juknis. Begitu Mas Menteri mungkin di Satuan Pendidikan, sehingga lebih jelas buat kami para pendidik apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang bisa kami hindari, dan pastinya tindak lanjuti dengan tegas gitu ya, menjadi jaminan juga perlindungan, jaminan terhadap rasa aman dan nyaman. Orang tua untuk mengetahui bahwa oke, sekarang ada sistem. Jadi Bapak Ibu di sini nggak semua sekolah seperti yang Pak Tito bilang, nggak semua sekolah akan mengambil tindakan. Tetapi kalau orang tua, satu aja orang tua di dalam sekolah itu yang akan menarik ini permen lalu bilang, nih, Anda punya kewajiban untuk membuat suatu satgas dan saya ingin anak saya merasa aman, kita harus membentuk ini. Hanya butuh satu saja orang tua aktivis yang mengeluarkan permen ini dan bilang, Anda, hei kepala sekolah, ini wajib adalah untuk membangun. Oke, demikian video ini ya, ini sangat menarik bagaimana Kemendagri juga ya melalui menterinya Pak Tito mendukung benar-benar implementasi kepada pemerintah daerah terkait dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kita harus support ini semua ya, demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi tumbuh kembang anak yang lebih baik. Mari kita stop bullying, stop kekerasan, stop intoleransi, dan juga stop kekerasan seksual. Tidak bisa sendirian, tapi harus berkolaborasi. Menteri Pendidikan, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan Anak, dan Menteri Dalam Negeri. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.